Shalom saudara, dimanapun kita berada saat ini. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya beri judul Cara Hidup Orang Percaya. Hidup sehat menjadi dambaan semua orang. Makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup tidur atau istirahat, dan berolahraga secara teratur dipercaya bisa meningkatkan stamina dan menjaga kesehatan dengan baik. Sayangnya, kesibukan dalam pekerjaan dan berbagai aktivitas lainnya sering membuat banyak orang sudah terlalu lelah untuk memikirkan kesehatan mereka. Polusi udara, stres, beban pikiran dan sebagainya akan menambah keruh urusan menjaga kesehatan ini. Jika perihal menjaga kesehatan saja sudah penting, ibadah apalagi. Ada sebuah gambaran yang sungguh indah yang bisa kita jadikan pelajaran untuk mengetahui pola hidup kerohanian ini. Kita bisa belajar dari pola hidup jemaat mula-mula yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini. Gereja mula-mula bisa bertumbuh begitu pesat, berkembang secara luar biasa, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang hingga saat ini karena mereka semua memiliki pola hidup yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Pada hari pertama saja lewat khotbah Petrus ada 3.000 jiwa yang dikatakan memberi diri mereka dibaptis. Saat itu mereka yang mendengar tidak mengeraskan hati, melainkan menerima firman Tuhan dengan hati yang lembut untuk tertanam di dalam diri mereka. Lalu bagaimana cara hidup jemaat mula-mula bisa bertumbuh dengan pesat? Yang pertama, jemaat mula-mula memiliki gaya hidup yang suka berdoa. Dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pemulihan hidup kita dan turunnya berkat-berkat Tuhan akan datang diawali oleh doa. Doa merupakan sarana bagi kita untuk mengenal pribadi Tuhan, bersekutu, dan bergaul akrab dengannya. Selain itu, doa pun akan selalu mampu untuk menguatkan dan meneguhkan kita, serta menjauhkan kita dari berbagai pencobaan. Doa merupakan gaya hidup jemaat mula-mula. Yang kedua, suka mendengar, membaca, dan merenungkan firman. Selain berdoa, mereka pun selalu tekun mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Firman Allah merupakan pedang roh dalam Efesus, lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang akan mampu membekali kita untuk mengetahui mana yang benar dan salah. Jangan lupa pula untuk mengaplikasikan apa yang kita baca, dengar, dan renungkan itu secara nyata dalam kehidupan kita. Karena tanpa perbuatan, iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan pada hakikatnya adalah mati. Yang ketiga, kepedulian kepada sesama dan saling tolong-menolong. Tidak mementingkan diri sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan, karena itu lahir dari kasih terhadap sesama. Satu dari dua hukum yang paling utama sebagai esensi dasar kekristenan. Dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yang terakhir, yang keempat, senantiasa bersukacita dan memuji menyembah Tuhan.
Keempat poin ini menggambarkan pola hidup kerohanian para jemaat mula-mula yang ternyata berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menjadikan pola kerohanian ini menjadi gaya hidup mereka. Tidak hanya Tuhan, di tengah sesama manusia pun mereka ternyata disukai. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah pola hidup yang menjadi tren bagi mereka saat itu. Dan mereka pun bertumbuh secara luar biasa. Kita bisa belajar dari perilaku para jemaat saat itu yang mencerminkan gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mulailah sejak dini dan pertahankanlah hingga akhir hayat kita, agar mahkota yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita akan kita peroleh kelak pada waktunya.